Shalom, puji Tuhan saudara. Saya yakin kita semua hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, karena Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kita semua. Haleluya. Dan saya tetap berdoa dan saya berharap kiranya di hari-hari ke depan kita semua tetap ada terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mengambil topik firman Tuhan dengan judul bagaimana cara menikmati proses Tuhan. Ya, saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah mendengar tema khotbah yaitu menikmati proses. Ya, kalau saudara yang belum mengikuti ibadah online minggu yang lalu, saudara bisa lihat dulu video ibadah online minggu yang lalu, ya, supaya saudara-saudara bisa mengerti ya bagaimana cara untuk kita bisa menikmati proses Tuhan. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, saudara, banyak orang kepingin hasil yang baik, ya, tapi tidak ingin melalui prosesnya, ya. Banyak orang ingin meraih cita-citanya, meraih keinginannya, tapi tidak mau melewati yang namanya proses, ya. Saudara-saudara, jujur saya ingin katakan kepada kita semua bahwa yang namanya proses itu seringkali gak enak, ya. Seringkali menimbulkan kekecewaan bagi kita, ya. Seringkali membuat kita menjadi orang yang merasa aku tidak mampu, ya. Terus kemudian kita memilih untuk tidak melewati proses tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau saudara ingin menjadi orang yang sukses, ya, prosesnya, ya, saudara kadang-kadang ditolak, kadang-kadang saudara harus rugi, ya, jatuh, bangun, dan lain-lain. Ya, kalau saudara ingin jadi orang yang sehat, orang yang kuat, nah, saudara perlu olahraga yang rajin, ya. Saudara perlu menjaga makanan saudara, makan makanan yang sehat. Nah, semua itu adalah proses saudara. Nah, minggu yang lalu kita bahas adalah proses itu sebenarnya adalah sebuah hal, ya, yang Tuhan izinkan terjadi untuk membangun kita. Ya, sekali lagi saya katakan proses itu sebenarnya adalah sebuah hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk membangun kita, ya, untuk mendidik kita menjadi lebih baik, saudara. Ya, tapi saya nggak ngomong loh, saya bahwa Tuhan itu memberi kita penyakit supaya kita tobat, ya. Tidak seperti itu, saudara. Jangan disalah artikan. Tapi saudara gak dapat sesuatu, promosi jabatan misalnya, ya, malah teman kantor saudara yang mendapatkannya karena effortnya mungkin, saudara, ya. Saudara merasa aku kerjanya lebih baik, ya, lebih besar, tapi kok temanku yang dapat, kenapa? Ya, nah, saudara, kadang-kadang hal itu bisa diizinkan Tuhan terjadi karena Tuhan tahu saudara belum siap untuk naik jabatan, ya. Saudara belum mampu untuk naik jabatan. Bisa begitu, saudara, ya. Nah, jadi Tuhan kepingin saudara diproses dulu dari bawah, ya, sehingga ketika timingnya pas, waktunya pas, saudara sudah ready, maka terjadilah sesuai yang saudara harapkan. Puji Tuhan, ya. Intinya saudara-saudara, dalam proses kehidupan yang terus berjalan ini, ya, tetaplah minta Tuhan itu untuk memperbesar kapasitas kita. Amin. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri,
keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Nah, itu saudara, memperbesar kapasitas kita. Amin. Ya. Nah, seperti yang saudara ketahui, banyak orang termasuk saya sendiri, ya, kadang merasa bahwa proses itu adalah hal yang gak enak, ya, sesuatu yang membuat orang itu marah, ya, bikin kecewa, bikin capek, ya, saudara. Betul ya, saudara. Nah, saudara, saya yakin juga merasakan demikian, ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menikmati proses Tuhan, ya. Jadi proses Tuhan, ya, saudara, yang seringkali kita bilang gak enak, ya, melelahkan, ya, saudara. Kita akan melihat bagaimana cara untuk menikmatinya, saudara. Ya, pertama-tama mari kita membuka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ayat itu mengatakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan mengatakan supaya kita, ya, saudara dan saya, bisa menghitung hari, yang artinya adalah jangan kita membuang-buang waktu, ya. Saya percaya Alkitab itu mengajarkan kita tentang kasih Yesus, ya. Tetapi Alkitab juga adalah sumber pedoman karakter yang sejati. Amin, saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan jangan kita membuang-buang waktu. Seringkali, saudara, ini yang kita lakukan, ya. Kita ini seringkali membuang-buang waktu kita. Ketika kerjaan di kantor banyak, saudara lebih memilih untuk menunda, ya. Udah nanti kita kerjakan, kan masih ada waktu, kan masih ada kesempatan, nanti aja lah, ya. Sekarang aku masih capek, nanti kalau nggak capek aku kerjakan. Nah, saudara-saudara, ketika pekerjaan saudara lagi banyak, justru itulah waktu untuk mengucap syukur, karena masih ada pekerjaan yang dapat saudara kerjakan. Jangan menunda-nunda. Nah, oleh karena itu justru ketika saudara lagi banyak kerjaan, mengucap syukur dan jalani, ya. Mengomel hanya akan membuang waktu dan energi kita. Mending saudara kerjakan tugas saudara, lakukan dengan baik. Kalau lancar dan berhasil, ya puji Tuhan. Kalau gagal pun ya diterima dan tetap puji Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, di sini kita melihat Musa menuliskan untuk kita supaya kita bisa menghitung hari-hari kita. Ya. Musa tidak akan mengajarkan kita untuk menghitung hari kalau kita gak dikasih tahu caranya, tidak diberitahu caranya. Nah, caranya ini adalah, ya, cara supaya saudara bisa menikmati proses Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ayat 14 mengatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Nah, itu loh saudara, kenyangkan diri kita dengan kasih setia Tuhan. Ya, kata kasih setia Tuhan di ayat ini di bahasa aslinya adalah kasih karunia, grace, ya. Di mana saudara menemukan kasih karunia Tuhan? Tentu dalam firman Tuhan, ya, dalam hadirat Tuhan. Jadi artinya apa, saudara? Pagi-pagi hari saudara harus mencari hadirat Tuhan terlebih dulu, mencari firman Tuhan terlebih dulu sampai saudara kenyang. Supaya apa? Supaya sepanjang hari yang kita jalani, kita tetap bersorak-sorai dan tetap bersuka cita. Amin, saudara. Ya,
Ini yang ngomong bukan saya loh saudara, yang ngomong firman Tuhan. Jadi kalau kita mencari firman Tuhan dulu, kita cari hadirat Tuhan dulu, maka sepanjang hari kehidupan kita akan senantiasa bersukacita, ya. Kita terus bisa bersorak-sorai. Nah, jadi ketika kita sudah kenyang dengan hadirat Tuhan dan kita sudah punya pengetahuan firman, saya yakin hari itu saudara akan jadi pribadi yang kokoh iman saudara, ya. Jadi misalkan ada masalah di tempat saudara bekerja dan lain-lain, saudara punya pengharapan dan tetap punya sukacita. Yang di luar boleh menyerang kita terus, ya, tapi dalam roh kita tetap ada damai, ada peace, ada sukacita. Kita akan tetap tenang. Enak kan saudara, ya. Nah, misalkan ada teman kerja atau pesaing kita yang menjengkelkan, yang mungkin ada musuh yang mau menyerang kita dan lain-lain, saudara jadi tidak takut, ya, karena saudara sudah kenyang dengan hadirat Tuhan. Amin ya saudara. Nah, sama seperti anak kecil saudara. Saya punya cucu usia 5 bulan lebih, yang namanya masih kecil, ya saudara. Anak pertama, cucu pertama, jadinya ya dia pasti mendapat perhatian yang luar biasa, ya. Kalau dia lagi dalam posisi bangun, ya, dia sangat tidak mau ditinggal sendirian. Nah, harus ada yang ngajak main, ngajak ngobrol, ajak bergurau, ya. Pokoknya harus ada yang di sebelahnya, ya. Kalau tidak ada, saudara, tidak ada yang di sebelahnya, dia nangis, ya. Kenapa? Karena ketika ada orang di sebelahnya, apalagi itu orang tuanya, saudara, dia akan merasa aman, ya. Dia akan merasa aman, dia akan merasa diperhatikan, ya. Dia akan merasa tenang, ya saudara. Kalau dia sendirian, dia langsung takut, langsung nangis, ya. Tapi ketika dia tahu kalau dia tidak sendirian, dia bisa happy, ya, bisa senang, dia bisa tenang. Nah, saudara, kita juga sama seperti itu, saudara. Kalau saudara tidak memulai hari-hari hidup saudara bersama dengan Tuhan, ya tentunya seharian itu saudara akan berjalan seorang diri, ya. Saudara akan takut, saudara tidak bisa tenang, ya. Tapi kalau saudara sudah mengenyangkan diri saudara dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan, maka saudara tetap bisa bersukacita sepanjang hari, ya. Karena apa? Karena saudara tahu Tuhan bersama dengan saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan menjagai saudara. Puji Tuhan, ya. Jadi intinya saudara, Tuhan ini ingin kita ini berproses dalam hidup, ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, ya. Dalam melewati proses itu pun saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ingat saudara, dalam melewati proses itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru saya katakan, Tuhan itu memberi kita senjata untuk kita ini bisa kuat dalam menghadapi proses, yaitu apa? Roh Kudus dan firman-Nya, ya. Roh Kudus dan firman-Nya diberikan untuk kita supaya kita kuat dalam menghadapi proses. Jadi saudara, sebelum saudara menjalani hari-hari saudara, mari kenyangkan diri kita masing-masing dengan firman, ya, dengan hadirat Tuhan. Gak perlu saudara banyak waktu, ya. Cukup saya pikir 5,5 jam, ya, kita ada dalam hadirat Tuhan dan kita baca firman Tuhan, ya.
Ya, tapi itu semua tergantung pimpinan Roh Kudus. Saudara bisa buka buku renungan ya, atau mungkin ada firman singkat di YouTube. Saudara bisa buka Alkitab ya, atau mungkin saudara juga bisa berdoa berbahasa roh ya. Lakukan saja saudara. Intinya ya, mencari Tuhan terlebih dahulu supaya saudara kuat sepanjang hari itu menghadapi tantangan apapun ya, kesulitan apapun, saudara tetap kuat, saudara pasti bisa menjalani itu semua. Puji Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa ketika kami mengisi hidup kami dengan hadirat Tuhan dan dengan firman-Mu, kami akan menjalani kehidupan kami dengan sebuah keberanian, dengan kekuatan ya. Kami tidak takut lagi karena kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kami boleh terus mengisi kehidupan kami, mengisi hati dan pikiran kami dengan hadirat dan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan ibadah pada mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya terus mengingatkan kepada saudara-saudara untuk kita terus menjaga kesehatan kita. Ya, ikuti terus protokol kesehatan. Banyaklah berdoa, baik untuk negara dan bangsa kita, terutama untuk diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua